Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan datang lagi dengan 7 hal yang harus kalian ketahui tentang iPhone kalian, teman-teman ya. Jadi teman-teman, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk yuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi sebelumnya gue tuh udah bikin yang namanya 15 hal tentang iPhone yang harus kalian ketahui. Untuk linknya gue cantumin di atas pojok kanan teman-teman ya. Jadi di sini gue akan datang lagi dengan part 2 di mana gue akan kasih 7 hal yang harus kalian ketahui tentang iPhone kalian teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi teman-teman ya, untuk iPhone sendiri itu terutama ini gue tujukan untuk para pemula atau user Android yang baru beralih ke iPhone, atau mungkin user iPhone yang selama ini cuma tahu buat WA-an aja, buat IG-an aja, dan nggak tahu fitur-fitur yang ada teman-teman ya. Jadi sebenarnya fitur-fitur yang gue kasih tahu ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa, tapi kadang-kadang terlupakan teman-teman ya, karena kita mungkin nggak terlalu familiar dengan fitur-fitur yang ada ini teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke fitur yang pertama. Oke guys, jadi yang pertama itu adalah fitur Raise to Wake. Artinya kalau iPhone-nya diangkat, dia akan langsung nyala untuk screen-nya teman-teman. Seperti ini, diangkat. Oke, dia akan menyala. Ternyata ini tuh ada settingannya teman-teman ya. Jadi yang pertama-tama kalian harus lakukan adalah kalian buka dulu iPhone kalian. Ini gue pakai Face ID teman-teman ya. Kemudian di sini kalian masuk langsung ke bagian Display and Brightness teman-teman ya. Kemudian di paling bawah ada yang namanya Raise to Wake teman-teman ya. Jadi Raise to Wake ini kalau misalkan dimatikan itu bisa menghemat baterai teman-teman ya. Kenapa? Kalian kalau matikan seperti ini, kalian letakin aja. Kemudian kalau kalian seperti ini, dia tuh nggak ada nyala, kecuali kalau kalian klik tombol buttonnya seperti ini, baru dia nyala untuk displaynya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan hal ini kalian aktifkan, itu lumayan untuk menghemat baterai kalian teman-teman ya. Bandingkan kalau misalkan kita on kan, gua taruh seperti ini, gua angkat doang, dia udah nyala karena Raise to Wake teman-teman ya. Jadi gua harap kalian tahu tentang fitur ini, karena menurut gua secara pribadi ini keren banget sih. Dari iPhone 6s itu udah ada teman-teman ya untuk fitur yang satu ini guys. Oke guys, jadi yang kedua itu adalah display zoom yang ada di iPhone kita teman-teman ya. Jadi display zoom itu adalah gambar dari apps yang ada di iPhone kita ini ada dua macam teman-teman ya. Ada tipikal yang besar seperti ini, ada juga tipikal yang kecil. Dan gua akan contohkan ke kalian secara langsung. Kalian buka lagi ke settings, kemudian kalian tetap ke bagian display and brightness teman-teman ya. Di sini di paling bawah itu ada yang namanya display zoom. Di sini ada pilihan larger text. Kemudian di sini ada dua pilihan. Ini adalah pilihan yang besar dan ini adalah pilihan yang kecil ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu yang di luarnya, ini gede teman-teman ya. Kalau gua ubah kecil dia akan seperti ini teman-teman. Jadi ini use standard. Nah, dia akan ngeblank sesaat, kemudian dia akan langsung ke pengaturan di mana untuk ikonnya kecil-kecil semua. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Untuk icon-icon yang ada itu semuanya jadi kecil. Nah, itu semuanya dikembalikan ke preferensi kalian masing-masing. Tapi kalau gue secara pribadi memang suka yang gede aja, karena dia jadi kayak kelihatan nggak ada yang kosong di wallpaper iPhone gue teman-teman ya. Jadi seperti ini, jadi kelihatannya full penuh guys ya. Nah, jadi untuk ini sendiri menurut gue secara pribadi adalah sebuah fitur yang kadang-kadang terlupakan, dan gue rasa kalian wajib tahu teman-teman ya. Oke, sekarang ke fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga ini berguna banget untuk menjaga kesehatan mata kita teman-teman, yaitu Night Shift. Night Shift sendiri itu adalah fitur yang memungkinkan iPhone ini untuk mengurangi radiasi yang diberikan terutama untuk mata kita jika kita melihatnya dalam keadaan gelap teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke settings, kemudian seperti biasa kalian langsung tetap masuk ke display and brightness teman-teman ya. Display and brightness ini banyak banget fungsinya teman-teman ya. Kemudian kalian ke Night Shift. Nah, di sini Night Shift gue tuh off. Kalau kalian schedule teman-teman ya, di sini udah gue schedulein jam 10 sampai jam 7. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk layar di iPhone gue ini langsung kuning. Jadi dia tuh radiasinya tuh bener-bener berkurang banget temperaturnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa setting seperti ini dan more warm. Jadi ini tuh berguna untuk mata kita melihat itu lebih enak teman-teman ya. Nggak bikin berair, dan juga mata gue tuh kalau misalkan malam-malam menggunakan Night Shift ini tuh lebih enak aja dan nggak bikin mata gue sakit. Kadang-kadang gue tuh main handphone malam-malam, apalagi lampu udah dimatiin, itu kadang-kadang mata gue berair dan sakit teman-teman. Jadi Night Shift ini berguna banget teman-teman untuk mencegah mata kita tuh menjadi semakin jelek ya untuk penglihatannya. Apalagi kan main iPhone terus itu udah menjadi rutinitas kita sehari-hari teman-teman ya. Nggak salah dong untuk menjaga kesehatan mata, apalagi di saat-saat yang menentukan seperti
seperti di malam hari saat lampu mulai dimatikan teman-teman ya. Oke guys, jadi fitur yang keempat adalah double tap di bagian belakang. Jadi fitur double tap ini sebenarnya banyak banget fungsinya teman-teman. Jadi akan gue contohkan langsung ke kalian untuk bikin lebih simpel aja dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan fitur double tap ini guys ya. Nah, yang pertama kalian masuk ke settings, kemudian kalian masuk ke bagian yang namanya accessibility. Kemudian di sini ada yang nama touch atau ketuk, kalian ketik di sini. Nah, kita ke paling bawah. Di sini ada yang namanya back tap, teman-teman ya. Jadi back tap ini adalah kita nge-tap bagian belakang dari iPhone kita. Nah, di sini kalian langsung masuk. Gua lebih biasa familiar dengan yang namanya double tap. Di sini ada pilihan double tap, kalian ketik. Nah, kalau kalian tap 2 kali, apa sih yang kalian cari? Seperti misalkan screenshot, teman-teman ya. Nah, kalian double tap ini teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, dia langsung screenshot. Oke, kemudian di sini kalau misalkan kalian ubah lagi, misalkan kalian mau menggunakan double tap ini untuk langsung masuk ke control center. Nah, kalian klik 2 kali di belakang ini. Oke, dia akan langsung masuk ke control center. Kalau kalian pengen ini bikin jadi ke kamera, kalian langsung bikin ke kamera, kemudian kalian double tap lagi seperti ini teman-temannya. Nah, ini dia langsung ke kamera guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen menonaktifkan lagi, kalian tinggal pencet non di sini dan tidak akan terjadi apa-apa teman-temannya. Jadi ini adalah salah satu hal yang menurut gua secara pribadi memang berguna sih, terutama untuk gua yang suka screenshot menggunakan tap 2 kali teman-temannya. Oke guys, jadi fitur yang kelima adalah iMessage Switch Screen Effect teman-teman. Jadi buat kalian yang sehari-hari dalam percakapannya familiar dengan menggunakan aplikasi iMessage, menurut gue fitur yang satu ini layak untuk dicoba teman-teman. Caranya gampang. Yang pertama-tama, jika kalian ingin coba, masuk ke galeri kalian teman-teman di foto, kemudian kalian pilih foto yang ingin kalian pakai. Nah, udah keblok seperti ini teman-temannya, kemudian kita langsung masuk ke iMessage nih. Nah, ini kan dia ngirim nih iMessage teman-temannya, kemudian udah ada logo seperti ini, ada tanda kirim, kalian tekan arrow ke atas seperti dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ini ada screen, kalian pencet screennya. Ini menurut gua lucu banget sih guys ya. Kalian bisa kirim langsung seperti ini. Dia langsung ngejokes kayak gini teman-temannya. Menurut gua secara pribadi ini adalah sebuah fitur yang sebenarnya simple, tapi kalau kita jarang gunain jadi berasa kayak keren aja teman-temannya. Dan gua rasa buat kalian user iPhone, kalian wajib tahu sih untuk pengetahuannya ini menurut gua secara pribadi, karena ya ini adalah salah satu fitur yang disertakan oleh iOS untuk iPhone zaman sekarang teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau untuk fitur ke-6 ini adalah zoom otomatis saat kita lagi nge-record video. Jadi sebenarnya fitur ini tuh gue tuh nggak notice awalnya, tapi setelah gue notice ya lumayan berguna, karena memang kebanyakan orang itu nggak terlalu ngeh ya dengan fitur yang satu ini. Jadi di sini akan gue share ke kalian secara simpel aja. Yang pertama-tama, jika kalian pengen nge-record, kalian buka kamera kalian dong, kemudian kalian tekan ini teman-temannya. Ini gue anukan seperti ini, gue tekan ini ke kanan, kemudian kalian bisa arahkan ke atas. Jadi kalian bisa nge-record sambil nge-zoom, sambil mundur, sambil maju, sambil mundur teman-teman ya. Jadi semuanya dikembalikan ke keinginan kalian, mau di zoom seberapa jauh atau mau di zoom out seberapa jauh, itu semuanya kalian yang nentukan teman-teman ya. Jadi menurut gua secara pribadi ini tuh sangat berguna buat kalian yang pengen lebih efektif dalam nge-record tanpa repot-repot harus nge-zoom in, nge-zoom out teman-teman ya. Jadi semoga informasi ini berguna, karena menurut gua secara pribadi, bagi gua ini lumayan berguna guys ya. Oke guys, jadi kalau untuk hal yang ketujuh sekaligus hal yang terakhir adalah sebuah shortcut yang menurut gue secara pribadi sangat memudahkan dalam kehidupan gue sehari-hari teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama-tama kan kalau misalkan kalian pengen restart, kalian kan harus tekan tombol volume up, volume down, kemudian tekan tombol power dalam beberapa saat, kemudian setelah dia mati, kemudian logo Apple-nya nyala, baru dia nge-restart sendiri teman-teman ya. Nah, jadi lewat shortcut ini itu adalah cara yang paling cepat untuk merestart iPhone kalian. Akan gue contohkan. Yang pertama-tama kalian langsung buka ke shortcut, kemudian di sini kalian tanda tambah seperti ini teman-temannya, kemudian kalian ketik di sini actionnya apa, shutdown. Kalian bisa cek sendiri, di sini sudah ada yang namanya shutdown. Kalian tekan shutdown, kalian pilih di sini shutdown teman-temannya. Nah, di sini kalian pilih pilihan restart. Nah, kemudian untuk di sini kalian bisa sendiri untuk choose iconnya, kalian pilih sendiri. Gua pengen warna hijau. Kemudian di sini gua akan cari logo icon yang cocok dengan kata-kata restart teman-temannya. Mungkin ini ya teman-teman, kita contohkan. Kemudian kita akan add to home screen teman-teman seperti ini. Nah, kita tulis di sini, kalau mau tulis apapun terserah, tapi di sini gua bakal tulis restart seperti ini teman-temannya. Kemudian dan nah, di sini sudah ada muncul logo restart. Jika kalian pengen restart, kalian tinggal pencet seperti ini. Nah, are you sure want to restart this iPhone? Restart aja. Nah,
Jadi dia akan restart secara otomatis langsung teman-teman ya, tanpa kalian harus menekan tombol volume up, volume down, dan tombol power dalam jangka waktu beberapa saat teman-teman ya. Jadi hal ini berguna banget buat kalian yang pengen reset iPhone kalian di saat iPhone kalian itu ada sedikit permasalahan, mungkin ngebugs, kemudian ada sedikit error teman-teman ya. Jadi itu mengharuskan kalian restart iPhone kalian. Jadi dia akan nyala secara otomatis, kemudian iPhone kalian akan berfungsi normal lagi seperti ini. Dia udah restart. Jadi menurut gua secara pribadi ini adalah salah satu shortcut yang sangat berguna dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama buat kalian yang malas atau ribet ya, pengen malas ribet lah, pengen restart menggunakan tombol-tombol seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekian ya 7 hal yang harus gua share ke kalian untuk iPhone yang mungkin sedang kalian gunakan sekarang, terutama untuk kalian user yang baru pindah ke iPhone atau user iPhone yang masih awam. Gua harap 7 hal ini sangat berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari teman-teman ya. Nah, mungkin sekian video gua kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran, boleh komen di kolom komentar. Jika ada request kalian ingin bikin video apa, kalian bisa komen juga di kolom komentar, karena gua akan baca dan gua selalu balas teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys. Happy long weekend. Bye bye.